Perkenalkan, nama saya Hendrawan Bunta, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa kolonial Belanda di Surabaya pada tahun 1901 sampai dengan 1942. Pendidikan pada masa kolonial ini berawal pada diterapkannya sistem tanam paksa dan politik liberal pada tahun 1830 sampai dengan 1870 yang menyebabkan kemiskinan di Hindia Belanda. Berlakunya sistem tanam paksa ini pada tahun 1830 sampai dengan 1870 mendapat kritik dari kelompok pembela pribumi, antara lain Inspektur Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, dan seorang pendeta untuk Hindia Belanda yang kemudian menjadi anggota parlemen yang membela Hindia Belanda dan memandang bahwa PKB harus memperhatikan dan memenuhi kepentingan masyarakat pribumi. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan kolonial di Surabaya yakni pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Surabaya terdiri dari Sekolah Rendah Eropa atau ELS, Sekolah Cina Belanda atau HCS, Sekolah Bumi Putra Belanda atau HIS, Sekolah Peralihan dari Sekolah dan Sekolah Taman Kanak-kanak. Yang pertama yaitu ELS. Ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Pada awalnya, lama belajar LS adalah 3 tahun. 1907 masa tempuh studi ELS berubah menjadi 7 tahun. Yang kedua, sekolah HCS. Sekolah untuk anak-anak Cina pertama kali di Surabaya, tanggal 5 November 1903, dibuka oleh perkumpulan Ho Tijong Hakuan yang mendirikan sekolah dasar di daerah Keputaran atau pemukiman etnis Tionghoa. Yang ketiga yakni HIS. Di Surabaya terdapat HIS negeri dan HIS bersubsidi. HIS didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajarnya 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda pada tahun 1917. Sekolah ini mengalami peningkatan yaitu 287 murid dan 6 guru. Tahun 1918 juga didirikan sekolah HIS di daerah Jalan Iblis mempunyai 97 murid dan 4 guru. Yang terakhir, sekolah peralihan. Di Surabaya terdapat juga sekolah peralihan yang didirikan pada tahun 1930 di Jalan Van Rebekhen yang sekarang ini menjadi Jalan WR Supratman. Sekolah ini merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa 3 tahun dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Adapun sekolah rendah dengan berbahasa pengantar bahasa Melayu. Yang pertama ada Sekolah Ongkoloro. Pendidikan rendah di Surabaya yaitu Sekolah Ongkoloro. Sekolah ini banyak didirikan di daerah, distrik-distrik, dan lama belajar sekolah ini adalah 3 tahun dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, Sekolah Desa. Sekolah Desa pada tahun 1907 berdiri di lembaga yang bernama Inlands Volksonderwijs. Lembaga ini bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang sederhana bagi penduduk desa. Yang terakhir, sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan ini yang dimaksud adalah sekolah lanjutan dari sekolah desa yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar sekolah ini adalah 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik dari sekolah desa
Namun sekolah ini sangat jarang peminatnya. Sebagian dari sekolah ini khusus disediakan bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran membuat kerajinan rumah tangga. Baiklah, selanjutnya adalah dampak pendidikan kolonial yang ada di Surabaya. Perkembangan di bidang pendidikan kolonial tidak lepas dari peran PKB pada masa politik etis atau politik balas budi. Pendidikan kolonial ini diarahkan kepada usaha untuk mencetak tenaga administrasi dengan upah yang murah seperti pegawai kantor. Di sisi lain, lembaga pendidikan kolonial untuk menetralisasi kekuatan politik yang dikhawatirkan muncul dari golongan masyarakat pribumi yang muslim. Pada masa PKB, pesantren tidak dimasukkan ke dalam perencanaan pendidikan kolonial karena sistem pendidikan pesantren dinilai terlalu tradisional. Ditinjau dari segi tujuan, metode maupun bahasa yang digunakan, sistem pendidikan pesantren tidak sesuai dengan sistem pendidikan kolonial. Dampak dari adanya pendidikan kolonial ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ulama seperti pertama, mereka mengisolasi diri dari pengaruh sistem pendidikan kolonial karena dinilai akan merugikan pendidikan Islam. Kedua, usaha untuk memodernisasi lembaga pendidikan Islam yang ada sebagai tindakan saingan bagi sistem pendidikan kolonial. Gerakan modernisasi dalam bidang pendidikan mulai tampak dengan munculnya sejumlah perguruan dan organisasi yang telah mendirikan sekolah-sekolah non-pemerintah seperti Muhammadiyah. Hal yang membuat ketidakpuasan masyarakat, yaitu di sekolah PKB tidak diberikan mata pelajaran agama, khususnya agama Islam, karena agama merupakan sebuah keyakinan dari setiap umat manusia. Seperti di negeri Belanda, telah timbul pertentangan tentang mata pelajaran agama di sekolah-sekolah karena terdapat Undang-Undang tahun 1857 yang berisi tentang penghapusan semua pelajaran agama di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang berada di Hindia Belanda. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan politik etnis diterapkan di Hindia Belanda berawal dari dua kebijakan sebelumnya, yaitu sistem tanam paksa dan politik liberal yang sebesar 2 kali lipat karena semakin meningkat kegiatan mereka dalam bidang perdagangan. Baiklah, hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.